tetap sama baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Hanya Yesus yang tidak pernah berubah, maka sesungguhnya hanya di dalam Dia kita mengalami ketenangan. Kalau kita bersandar pada yang lain itu akan berubah dan pasti kita akan kecewa, gitu ya. Bahkan termasuk manusia dan yang terdekat kepada kita sekalipun. Hanya di dalam Yesus Kristus kita mengalami ketenangan baik dalam kehidupan maupun kematian, ya. Yesus dia telah mengalahkan maut, dia bangkit dan hidup kekal, maka dia akan menjamin ya kita bersama-sama dengan dia. Oke, teman-teman, saya ajak kita membaca Yesaya 46 ayat 1 sampai 13. Membacakan buat kita semua. Nah, teman-teman tahu dari surat Yesaya ini, ya. Surat Yesaya itu dibagi, atau kitab Yesaya dibagi dalam dua bagian besar, ya. Pasal 1 sampai pasal 39 itu tentang kritikan Tuhan terhadap kehidupan orang Israel yang penuh dosa, dan sampai orang Israel itu dibuang ke Babel, ya. 10 sampai pasal 66 itu bagian kedua, ya, dari kitab Yesaya tentang berita tentang keselamatan, gitu ya, tentang keselamatan bagi bangsa Israel. Keselamatan dari apa? Keselamatan dari mereka akan dilepaskan dari Babel. Nah, teman-teman tahu bahwa bangsa Israel itu mereka dibuang ke Babel. Kenapa mereka dibuang ke Babel? Karena mereka berdosa. Dan mereka dibuang ke Babel itu karena rencana Allah sendiri, karena mereka berdosa, gitu ya. Nah, waktu Babel mengalahkan Israel, walaupun Allah sudah berjanji atau memberitakan bahwa mereka akan ditawan di Babel selama 70 tahun melalui Nabi Yeremia. Nah, pasti Babel ketika datang ke mereka, mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka pasti berperang melawan Babel. Nah, pada zaman dulu, kalau dua kerajaan bertempur, berperang, sebenarnya bukan hanya mereka saling mengandalkan kekuatan, tetapi sebenarnya peperangan itu adalah peperangan para Allah. Jadi contoh, kalau misalnya ya Israel dikalahkan oleh Babel, menurut orang-orang pada saat itu membuktikan bahwa dewa atau ilah dari Babel itu lebih hebat dari Allahnya orang Israel. Begitu. Jadi kalau satu kerajaan itu kalah, maka sebenarnya membuktikan bahwa Allah atau dewa yang disembah itu tidak sejago, tidak sehebat kerajaan yang mengalahkannya. Gitu. Nah, sehingga ketika Babel mengalahkan Israel, Babel menyombongkan diri bahwa dewanya itu lebih hebat dari Allahnya orang Israel yang dikenal dengan nama Elohim atau Yahweh atau Yehova itu. Begitu. Padahal sebenarnya Allah yang lebih hebat, karena Allah yang memang merencanakan untuk Israel itu, dalam hal ini kerajaan Yehuda, ya, itu ditawan oleh Babel. Gitu. Sehingga kalau tadi dibaca oleh Ibu Lencia dalam Yesaya 46 ayat 1 dan seterusnya, di situ Tuhan Allah menantang, ini firman Allah melalui Yesaya menantang bahwa dewa Babel sudah dikalahkan, dewa Babel sudah dikalahkan, yang engkau sanjung-sanjungan tinggi, engkau sendiri buat berhala-berhala dari buatan tangan manusia, dari perak, dari emas, dari kayu, dari apapun engkau bentuk lalu engkau sembah. Itu kan orang bodoh sebenarnya. Dia buat berhala dari tangannya sendiri, masa manusia yang membuat benda mati itu, patung-patung itu lalu manusia sembah. Itu kan kebodohan sebenarnya. Nah, sekarang ya, jadi bangsa Israel membuat Allah itu cemburu begitu ya. Nah, terus sekarang misalnya apa itu berhala sebenarnya ya? Berlaku terkadang ini pun kita datang kepada Allah itu tanpa sadar kita memperlakukan Allah seperti berhala. Teman-teman coba lihat orang-orang yang pergi menyembah berhala. Orang-orang yang pergi untuk menyembah sesuatu. Ada yang sebut guna-guna atau ada yang bilang pakai leu-leu dan sebagainya. Mereka datang menyembah satu kuasa, itu sebenarnya mereka datang bukan menyembah dengan sepenuh hati. Penyembah berhala, orang yang pergi menggunakan kuasa gelap atau apapun juga, itu tidak pernah menyembah kuasa itu. Mereka datang ke situ karena mereka ingin sesuatu. Maka mereka rela mengorbankan apapun, bahkan ada yang sampai mengorbankan uang, mengorbankan kesehatan, mengorbankan keluarga, mengorbankan manusia yang lain sebagai tumbal, tujuannya untuk mereka dapatkan sesuatu. Jadi mereka tidak tulus menyembah. Nah, itu sebenarnya berbeda dengan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Beribadah itu artinya bukan kita datang untuk mengambil sesuatu. Beribadah artinya kita datang memberi sesuatu. Itu arti ibadah.
Teman-teman kalau lihat ya dari bahasa asli ya, avoda, beribadah itu artinya mengabdi, datang memberi, begitu. Atau dalam bahasa Inggris teman-teman tahu ibadah itu worship. Worship itu menyembah, membawa persembahan, membawa upeti, membawa tanda penaklukan. Kita ditakluk oleh sesuatu, maka kita datang memberi pada dia. Datang berdoa kepada Tuhan karena kita datang memberi penyembahan kita kepada dia. Kita datang memberi persembahan kita, memberi hidup kita kepada dia. Tuhan mau memberi atau tidak, itu adalah haknya Tuhan. Itu kedaulatannya Allah. Kita punya harapan untuk kegiatan kita ini diberkati oleh Tuhan, tapi itu bukan tujuan kita berdoa kepada Tuhan. Kita boleh datang berdoa dan meminta kegiatan kita diberkati dan sebagainya. Tetapi itu jadi kita jangan seolah-olah menyogok Tuhan dengan doa selama 40 hari. Jadi kita jangan jadikan ini seperti orang-orang datang menyembah berhala. Mereka datang menyogok berhala mereka dengan persembahan-persembahan. Itu satu kekeliruan. Kita berharap, kita memang punya harapan, makanya kita berdoa, Tuhan tolong berkati kegiatan ini, Tuhan tolong berkati hidup kami. Tapi itu bukan tujuan utama kita datang kepada Allah. Kenapa kita datang kepada Allah? Yang tadi ya, pertanyaan-pertanyaan saya di awal sebagai tanda ucapan syukur, karena kita sudah diselamatkan dalam Yesus Kristus. Keselamatan dalam Kristus jauh lebih hebat, jauh lebih besar, jauh lebih wah, lebih megah, lebih dahsyat dari sekedar kegiatan kita ini diberkati. Jadi mari kita koreksi hati kita selama 40 hari ini. Jangan-jangan kita menjadikan doa 40 hari ini sebagai sogokan kita kepada Tuhan. Seolah-olah kita mau menyuap Tuhan dengan doa-doa ini. Begitu. Nah, kita belajar misalnya dari iman, melalui iman Ayub ya. Apapun Tuhan beri, silakan, itu Tuhan punya hak. Kita datang, kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Begitu ya. Dan sekali lagi, di hari ke-40 ini, saya ajak kita mari merenung sungguh-sungguh. Kalau selama ini kita terjebak dengan berharap ya, jadi kita bilang Tuhan ingat ya, Tuhan berkati kita punya kegiatan karena kita sudah berdoa 40 hari. Atau nanti kalau kita berpuasa, Tuhan, saya sudah berpuasa, Tuhan tolong berkati. Nah, saya pikir kita seolah-olah sedang membuat doa ini menjadi sebuah penyembahan berhala kepada Allah. Kita minta ampun kalau itu ada dalam hati kita. Tadi Pak Epi juga membicarakan ya, Tuhan melihat hati, betul. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 ya, ketika Samuel mau terkagum-kagum dengan kakak-kakaknya Daud yang penampilannya bagus, Tuhan bilang Tuhan sudah menolak mereka, begitu ya, karena Tuhan melihat hati. Teman-teman kalau baca ya, dalam Alkitab itu, misalnya begini ya, waktu Ribka mengandung anak kembar dalam rahimnya, dia merasa tersiksa dan dia ingin mati, gitu. Lalu dia datang kepada orang dan minta dukungan doa. Lalu Tuhan bernubuat melalui orang itu, Tuhan katakan, pada dalam rahim Ribka itu ada 2 anak. Ya, yang sulung akan menjadi hamba bagi yang adiknya yang bungsu, yang muda, begitu. Jadi di dalam rahim, walaupun masih dalam rahimnya Ribka, Tuhan sudah memilih Yakub dan bukan Esau. Seperti itu. Lalu kita lihat apakah kehidupan Yakub itu lebih baik dari Esau. Yakub itu dia tipu Esau kakaknya, dia tipu dia punya bapak gitu ya. Dia tipu Laban ya, mertuanya dia. Jadi Tuhan membuktikan bahwa Tuhan memilih seseorang, Tuhan memberkati seseorang bukan karena perbuatannya. Dari dalam kandungan, bahkan sebelum kita ada dalam dunia ini, Tuhan Allah sudah memilih kita untuk beribadah kepada Dia. Jadi kalau Dia berkati kita, kalau hidup kita baik, kalau hidup kita seperti apa adanya, itu bukan karena perbuatan kita. Tetapi itu karena belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Itu karena anugerah Allah dalam hidupnya. Itulah yang dimaksud dengan anugerah. Anugerah artinya bukan karena perbuatan kita, bukan karena campur tangan kita. Jadi kalau memang Allah mau memberkati kegiatan ini, Dia akan berkati. Apapun yang kita lakukan itu tidak akan menambahinya apa-apa. Ini hal yang mungkin bagi kita sulit mengerti, tetapi itulah pekerjaan Allah. Kalau Tuhan mau membiarkan kegiatan ini gagal, apapun usaha kita, kegiatan ini akan gagal. Tapi kalau Tuhan mau memberkati kegiatan kita, apapun yang kita lakukan, itu tidak akan menambahi apa-apa. Tetapi kita akan belajar banyak hal di dalam kasih karunia Allah, dalam anugerah Allah, kita akan belajar mengenal Dia, bagaimana Dia bekerja melalui segala usaha kita, melalui doa-doa kita. Begitu ya. Dalam Yakobus, surat Yakobus, Tuhan berkata bahwa petani yang menanam
dialah ya orang pertama yang harus menuai hasilnya. Gitu. Jadi kalau kita sudah menanam dengan doa-doa ini, kalau Allah memberkati, maka dialah akan memberkati kita dan kita akan menikmatinya. Ya, jadi bagian penutup, teman-teman, saya mengajak kita memberi tantangan, memberi challenge. Marilah kita punya mimpi dan harapan kepada Tuhan, bahwa kegiatan ini, doa-doa kita selama 40 hari, apalagi nanti kalau Tuhan berkenan kita berpuasa dan seterusnya, atau semua yang kita kerjakan ini menjadi panggung bagi kemuliaan Allah. Ini doa-doa kita, kegiatan kita, jerih payah kita, usaha kita ini menjadi panggung bagi kedahsyatan Allah, menjadi panggung bagi kebesaran Allah, bukan menjadi panggung bagi kesombongan kita, bukan menjadi panggung bagi kebanggaan kita. Jadi kalau misalnya kita menjadikan ini, ya, semua aktivitas kita, doa dan jerih payah kita ini seperti penyembahan berhala kepada Allah, maka kita akan menjadi kecewa kalau kegiatan ini gagal, atau kita akan menjadi sombong kalau kegiatan ini berhasil. Tapi kalau kita menjadikan ini menjadi panggung bagi kemuliaan Allah, kita katakan, Tuhan, kami persembahkan seluruh doa kami, pergumulan kami, jerih payah kami, dan kegiatan-kegiatan kami tanggal 3 Juli dan seterusnya, itu menjadi panggung bagi kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, kedaulatan-Mu, dan kemuliaan-Mu, anugerah-Mu, keadilan-Mu, maka kita akan bersukacita apapun yang Tuhan perkenankan semua itu terjadi. Jadi saya teringat, saya tutup dengan ayat ini, siapa yang bisa baca bagi kita, Lukas 17 ayat yang ke-10. Lukas 17 ayat yang ke-10 berbunyi demikian, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Oke, Demikian. amin. Ya, demikian firman Tuhan. Terima kasih, Bida. Teman-teman, ini perkataan langsung Yesus ketika dia bicara tentang Tuhan dan hamba. Dia ingatkan, apapun kalau kamu sudah menyelesaikan segala sesuatu, dia mengawali dengan bertanya begini. Dalam ayat 9, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Yesus mengatakan perumpamaan, Tuan mana, ya coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman ini adalah seorang yang punya pekerja di rumah, punya pembantu di rumah. Lalu teman-teman pulang dari pekerjaan, lalu teman-teman sampai ke rumah, teman-teman perintahkan kepada itu pembantu, siapkan makan, saya mau makan. Lalu pembantu itu menyiapkan makanan, lalu teman-teman makan. Apakah teman-teman berterima kasih kepada pembantu itu karena dia sudah menyiapkannya? Mungkin ada orang yang cukup baik dan dia mengatakan terima kasih, tapi teman-teman tidak merasa berkewajiban untuk berterima kasih kepada dia. Karena memang itu dia punya tugas, dia punya tanggung jawab. Nah, sama juga misalnya, ya kita bilang kita mengabdi kepada Tuhan, ya kita mengabdi kepada Allah kita. Kalau saya 3:3 bilang, apapun juga kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita sudah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Lalu kenapa kita mau menuntut terima kasih dari Tuhan? Kita menuntut pujian dari Tuhan. Apakah Tuhan harus berterima kasih kepada kita? Adakah teman-teman yang selama ini ya sudah berjerih payah dalam segala persiapan ini, lalu ketika teman-teman dikritik, teman-teman merasa tersinggung, teman-teman merasa, beta sudah kerja capek-capek, lu kritik-kritik lagi, apalagi lu tidak kerja apa-apa, lu hanya kerja kritik saja. Nah itu berarti teman-teman sudah menjadikan kegiatan ini menjadi panggung untuk terima kasih, panggung untuk teman-teman dihormati oleh orang. Nah berarti Lukas 17 ayat 10 ini belum berlaku dalam hidup teman-teman. Yesus bilang, kalaupun kamu sudah menyelesaikan semuanya, katakanlah, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Teman-teman lihat, namanya hamba itu sudah jelas tidak berguna. Apalagi Yesus bilang, kami hamba tidak berguna. Ya. Itu sudah seperti apa, coba teman-teman bayangkan. Ya. Jadi saya punya mimpi, berdoa dan harapan, jangan ada orang yang menjadikan kegiatan ini menjadi, dan jerih payah dia itu menjadi panggung untuk dia dimuliakan dan dia dihormati. Dan dia berterima kasih. Orang harus berterima kasih kepada dia. Ya, Allah melihat semua jerih payah kita dan dia memperhitungkannya. Cukup Tuhan saja yang memberi upah kepada kita. Tadi saya bertanya, misalnya kalau kita punya waktu 2 jam. Nah, kita bekerja untuk upah. Kalau kita yakin kita sudah diselamatkan dalam Yesus Kristus,
maka sisa waktu hidup kita itu adalah kita bekerja untuk upah yang akan diberikan kepada kita. Tapi kita bekerja bukan menuntut kita dapat sesuatu, tapi memang itu yang kita persembahkan bagi Tuhan. Teman-teman ingat, Yesus pernah bercerita tentang orang yang memisahkan kambing dan domba. Ya. Kambing di sebelah kiri masuk neraka, domba di sebelah kanan masuk ke kerajaan surga. Lalu Tuhan berkata kepada orang di sebelah kanan, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sebab pada waktu aku lapar, kamu beri aku makan. Waktu aku haus, berikan minum. Waktu telanjang, berikan pakaian. Dalam penjara, kamu kunjungi aku. Ketika aku susah, engkau menghibur aku, dan seterusnya. Begitu. Lalu orang itu bertanya, kapan Tuhan? Kapan kami ketemu Tuhan dan kami lakukan semua itu? Lalu Tuhan katakan, ketika kamu lakukan kepada yang kecil ini, sama juga kau telah lakukan untuk aku. Itu pesan yang pertama. Seperti yang teman-teman sedang kerjakan. Teman-teman kerjakan untuk anak-anak yang tidak dihitung oleh orang. Ini orang terkecil yang tidak ada yang mengabaikan mereka. Begitu. Tuhan pakai teman-teman melayani mereka. Yang kedua, artinya orang-orang itu bekerja tanpa hitung-hitung dan menuntut pujian. Tanpa menuntut terima kasih. Kan mereka tidak tahu. Ya kapan Tuhan kami yang kerjakan bagian kami. Seperti Lukas 17 ayat 10. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Tanpa mereka menghitung-hitung. Berdoa dan berharap tidak ada kita di sini yang menghitung-hitung kebaikan kita. Yang perlu teman-teman hitung adalah kebaikan Tuhan dalam hidup teman-teman. Bukan menghitung-hitung kebaikan kita. Mazmur 139 dia katakan, jikalau aku mau menghitung kebaikanmu, tidak akan habis-habis. Aku berhenti menghitung pun, kebaikanmu tetap menyertai aku. Kebaikan Tuhan yang perlu kita hitung dalam hidup kita, bukan kebaikan kita. Karena siapa kita sehingga kita menuntut pujian? Kita adalah hamba, ditambah lagi yang tidak berguna. Kita hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kiranya hanya Tuhan saja dipermuliakan, kita datang menyembah Allah yang hidup, kita datang memberi, bukan mengambil. Jikalau Allah berkenan memberkati kita, itu adalah anugerahnya, keadilannya dalam hidup kita. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin dan shalom.